Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala aidan, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menemui atau menjumpai bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan baik dan keadaan sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kalian manusia mau bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kita kufur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mau bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat, rahmat, takzim kita kepada beliau, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masuk pada bulan Ramadan, maka ada beberapa hal amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, yaitu kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak sholat sunnah. Pada bulan Ramadan yang biasa atau lazim dilakukan oleh umat Islam adalah menjalankan sholat sunnah tarawih. Selain kita menjalankan sholat sunnah tarawih, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan atau menjalankan sholat sunnah rawatib muakkad. Apa sholat sunnah rawatib muakkad? Sholat sunnah yang dilakukan untuk mengiringi setelah atau sebelum menjalankan sholat fardu. Jumlah sholat sunnah yang masyhur dalam hadis Muslim yaitu 12 rakaat. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjalankan sholat sunnah rawatib
pada bulan Ramadan, dan kalau bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya supaya kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan, yaitu kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadikan syafaat besok kepada siapa yang mau membacanya. Apalagi sekarang adalah waktu masuk pada bulan Ramadan, yang ketika kita membaca Al-Quran satu huruf yang pada bulan biasanya hanya diberi satu kebaikan, satu pahala, maka pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan setiap satu huruf, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Begitu mulianya bulan Ramadan, maka senantiasa kita berlomba-lomba, seyogyanya kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Apalagi ketika kita mampu menghatamkannya dalam satu bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran 30 juz, maka di detik-detik kehatamannya Allah akan mengutus 60.000 malaikat untuk mendoakannya, untuk memintakan ampun kepadanya, untuk memintakan ampun dari segala dosa-dosanya. Maka dari itu anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Maka seyogyanya kita semua memperbanyak membaca Al-Quran. Boleh dilakukan di masjid secara bersama-sama atau dilakukan sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing, di sela-sela kegiatan kita. Amalan yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita selalu memperbanyak bersedekah. Sebelum masuk bulan Ramadan, seyogyanya kita siapkan sesuatu yang akan kita bersedekahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena bersedekah di bulan Ramadan ada keutamaan tersendiri yang tidak diberikan pada bulan yang lain. Yang pertama, bagi orang yang mau bersedekah di bulan Ramadan, maka Allah akan menjauhkan dari siksa kubur. Yang kedua, barang siapa yang mau bersedekah di bulan Ramadan, Allah akan menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebiji kurma. Sebiji kurma kok nggak mampu, maka bersedekahlah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Barang siapa yang mau bersedekah di bulan Ramadan, insya Allah besok kita semua akan dihindarkan dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang terakhir saya ucapkan, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban.